ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini subuh apa kan ingat lagi Pak? Subuh Selasa ya. Kan ingat di hari lagi Pak ya. Pagi ini subuh Selasa 21 Safar 1443 Hijriah 28 September 2021. Allah kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Malam ini pagi ini kita berada di Masjid Muhajirin AKSN setelah selesai melaksanakan salat subuh yang indah nikmat sekali. Sepoi-sepoi salat subuhnya. Nikmat bacaannya, nyaman didengar, yang di muka atau yang di belakang kedengaran kadang. Maaf imam dinyaringi sedikit kalau depan, kasihan ibu-ibu, tapi indah luar biasa. Ayat-ayat yang dikumandangkan pada subuh ini adalah ayat-ayat peringatan-peringatan, apalagi dalam surah Al-Fajr itu banyak sekali peringatan-peringatan. Dan bapak-bapak hadirin, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dua macam itu aja, di akhirat pasti berbahagia apabila ibadah kita diterima, apabila dosa kita diampuni. Apabila ibadah ditolak, dosa kita diampuni, itulah kecelakaan di akhirat nanti. Jadi ibadah kita laksanakan, Allah berkenan menerima dosa yang tiap hari digawi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Karena surga itu tidak pernah menerima orang yang tidak berdosa. Neraka itu pun akan menerima orang yang selalu berdosa. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita pagi ini, menyambung kajian malam tadi ulun. Mohon maaf kita sambung kajian malam tadi di Masjid Hasanuddin Majdi. Ibadah-ibadah yang menurut Nabi menjadi penghapus dosa setiap yang melaksanakannya. Kalau ibadah itu dikatakan penghapus dosa, berarti dua yang kita dapatkan jika kita melakukan ibadah itu. Yang pertama, dari ibadah itu diberikan ganjaran pahala, itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janji Rasul kepada kita. Nah, pahala yang besar, kemudian dengan ibadah itu dosa diampuni. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ulun putar sedikit kembali ke depan, karena kalau kada dari depan sambungannya kada nyambung. Yang pertama, ibadah yang menjadi penghapus dosa itu adalah wudu. Itu kan malam tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, man tawaddaa fa ahsana wudu'a kharajat khotoyahu fi jasadihi hatta takhruja min tahti azpari. Luar biasa bapak-bapak.
Siapa yang berudu kemudian diperbaikinya udunya, maka dosanya tuh keluaran, saking banyaknya keluarnya, sehingga keluar di antara kuku dan kulit. Di antara kuku dan kulit, kata Nabi. Makin banyak udunya, makin banyak keluar dosanya. Maka lawan udu tuh jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Mulai sholat zuhur sampai sholat isya, alhamdulillah kada babatalan jadi. Kadinya nang alhamdulillah panghitung. Dosa kita kurang, setiap banyak berudu, dosa berjatuhan. Wujud aja kada batal, tapi Rasul memerintahkan kepada kita berudu pada saat kita dalam keadaan suci. Artinya udu yang terdahulu belum batal, bisa berudu lagi. Dan kunci memperbaiki wudu kita, semua ibadah Pak yang disampaikan secara terperinci dalam Al-Quran itu hanya wudu. Allah menyebutkan dengan terperinci wudu dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah yang sebutkan itu. Kalau sholat, adakah sholat subuh dikatakan 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Kan tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau wudu, jika kamu mau mendirikan sholat faghsilu wujuhakum, maka sapulah, basuhlah mukamu. Ghusala itu diambil dari kalimat mandi, artinya basah, mukanya disapu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Ayatnya berurutan Pak, berurutan. Unik, pada saat Allah menyebutkan wudu, tangan sampai ke siku. Pada saat Allah menyebutkan tayamum, wa aydiyakum min, kata Allah Ta'ala, bukan aydiyakum ilal marafiq. Maka tayamum dengan wudu itu berbeda. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan waktu wudu sampai ke siku. Sampai akan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Faman lam tajidu ma'an fatayammamu, jika tidak ada air maka bertayamumlah. Bagaimana bertayamumlah? Sapu mukamu dengan debu dan tanganmu, bukan tangan sampai ke siku, tanganmu. Sehingga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang tayamum tuh kada usah ditarik tangannya di sapuan pasir sampai ke siku. Cukup pada belakang tangan, telapak tangan dan belakang tangan. Ya insyaallah kita kada sampai ke tayamum kecuali pada hal-hal tertentu. Air tidak ada atau dalam keadaan sakit, operasi atau macam sebagainya, maka tayamum digunakan. Dan perlu juga kita belajar tentang tayamum, karena salat itu tidak ada yang libur. Kada ada libur salatnya tuh. Dalam keadaan kondisi kada bisa berdiri, maka duduk. Apabila kada kawa duduk, berbaring. Itu kan asal salat. Diatur oleh orang yang sehat. Kita mengarah kepada kiblat, diudukan kita asal sehat sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, jangan meninggalkan salat sampai akhir hayat kita, karena meninggalkan salat itu dosanya luar biasa besar. Imam Ghazali mengatakan perbuatan yang besar dosanya dan ringan gawiannya adalah meninggalkan salat. Ada melihat anak tetangga mabuk-mabuk di pinggir jalan, orang jijik melihatnya. Ada seorang laki-laki penzina, orang jengkel melihatnya, bahkan menegurnya, jangan berzina di tempat ini, 40 ke kiri, 40 ke kanan, kami akan nasialnya, ujarnya. Tapi manakala dalam rumah kita meninggalkan sholat, biasa-biasa saja. Adalah yang protes, karena ada yang protes. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa perzinahan. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa pencurian, lebih besar daripada dosa minum-minuman keras. Na'udzubillahi min dzalik. Tohok sudah masa lalu kita 20-30 tahun lalai dengan sholat 5 waktu. Bismillah, hari ini kita bertobat kepada Allah itu semua. Dan bukti taubat kita jaga mulai ini sampai akhir hayat.
agar kita tidak melalaikan sholat. Karena dalam Islam kada pernah diajarkan sholat yang tertinggal 2-30 tahun yang lalu itu diqadha. Waktu juhur lagi berapa puluh kali sholat juhur, subuh lagi berapa puluh kali sholat subuh. Ujian nang dihiga betakun pina sibuk mana apa aja nih sholat subuh yang mana-mana. Ya sidin sholat subuh tahun 60-an, sholat subuh tahun 70-an. Nah, itulah dalam Islam yang tidak diatur atau rancu. Kawalah menghitung kada kawa. Apalagi karena duit sidin banyak, dijulung sidin kepada tuan guru, nih guru kerjakan pian khusus subuhnya, guru yang satu kerjakan khusus juhurnya. Nyaman bana nang kada berduit kesian. Jadi adakah? Tidak ada. Bertaubat dan jaga sampai hari ini, itu aja yang perintahkan dalam agama kita. Jamaah rahimakumullah, wudu adalah menggugurkan dosa. Kemudian amal apa lagi yang menggugurkan dosa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Hadisnya masyhur lawan kita. Apa? Dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat adalah pengampunan. Salat subuh kita salat. Berapa jam lagi sampai ke salat zuhur? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam lebih. Salat zuhur. Kita melaksanakan salat subuh dan kita ingin salat zuhur itu nanti bisa mengerjakan. Minta kepada Allah. Angkat tangan kita, ya Allah, sampaikan hamba ke salat zuhur. Antara salat subuh dan salat zuhur dalam waktu yang begitu panjang, ini pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat bukan serampangan, harus dikerjakan dengan aturan dan tata cara yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mencaci dalam Al-Qur'an bagi orang yang salatnya seadanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yang salatnya diulur-ulur waktunya, diulur-ulur. Itu tadi meret wudu. Salat maghrib, salat asar dikerjakan hampir maghrib. Jam 6 hanya mengangkat takbir salat asar. Selesai salam salat asar, azan maghrib berkumandang. Langsung berdiri salat maghrib, bertahan sejenak, melaksanakan pulang salat isya. Ya keluar dari mulutnya, alhamdulillah aku tiap malam jadi sekali wudu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rugi bukan alhamdulillah, rugi. Dalam wudu itu pengampunan. Beda halnya pada saat air tidak ada. Itu pun jika tidak ada air, maka kita dengan apa? Dengan debu, dengan pasir. Hari ini mencari pasirlah kita. Tidak, dinding-dinding kita penuh dengan debu. Ada orang yang umroh, beristilah membawa debu sampai ke pesawat. Pas bagi kikih-kikih, tahambur di lantai pesawat. Ada merepotkan kan? Merepotkan orang lain. Dibenarkan. Letakkan dua telapak tangan kita kemana? Ke belakang sandaran orang lain, yang di depan tetap sama. Nah kayak itu juga. Asal sholat jangan ditinggalkan. Sholat di pesawat berapa? Zuhur 2, asar 2. Nang sebelah aku kada bisa sholatan di pesawat karena aku sholatnya ke Jeddah aja. Ke Jeddah sudah habis waktunya. Oh mengkodo. Inilah karena ketidakmengertian. Yang sholat di pesawat kan harus diganti juga ke Jeddah. Kada ada diganti itu. Apa sholatnya main-main? Sholat itu ibadah. Dilaksanakan dengan kesungguhan. Jemaah rahimakumullah. Bilal bin Rabah salat sunnah itu. Setiap kali berwudu salat sunnah 2 rakaat. Sampai Allah bukakan hijab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar bunyi terompahnya Bilal plak 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 di surga. Kenapa? Karena istiqomah dalam mengerjakan sholat. Maka bapak-bapak, pada saat Rabi'ah bin Ka'ab Aslami radhiyallahu an disuruh Nabi meminta kepada Nabi, karena Nabi sayang benar. Orangnya jelek, kulitnya hitam, tempat tinggal kada ada,
Kadang-kadang dia menginap di rumah Rasul. Pada saat hadis ini disampaikan, waktu itu kata Rabi'ah, an abitu fi baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mau mabit di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat dia tidur di Masjid Nabawi, tapi apa? Memiliki hati yang kaya. Karena keadaan kondisi seperti itu tidak pernah melalaikan dia atas perintah Allah Ta'ala. Tiap malam dia ambilkan tuh air untuk Nabi wudu, untuk Nabi istinja secukupnya. Nabi sayang, Rabi'ah, minta sesuatu kepadaku, mintalah kepadaku. Maka Rabi'ah berkata apa? Inni murafaqata fil jannah. Ya Rasul, yang saya minta satu, saya ingin bersamamu di surga. Ulah hendak berkumpulan pian di surga. Nabi tahu keadaannya pas-pasan. Setelah doa permintaan pertama, Nabi suruh lagi minta yang kedua. Minta lagi, wahai Rabi'ah, apa selain daripada itu? Wa dzaka ya Rasulullah, cukup itu aja wahai Nabi. Jika Allah kabulkan, saya akan berkumpul denganmu di surga. Ini permintaan yang puncak, kada minta apa-apa lagi selain daripada itu. Padahal Nabi menyuruh minta yang kedua. Ayo, kalau kita disuruh minta yang pertama aja, kada mikirkan surga lagi kita. Pinta sesuatu, ya Rasul, bangunakan gedung berjajar di pinggir jalan Ayan di sana. Kan itu pintaan kita, karena kita hidup miskin. Ini murafaqat fil jannah. Saya ingin berkumpul denganmu di surga. Berkumpul denganmu di surga. Adakah pintamu selain daripada itu lagi? Tidak ada wahai Rasul. Saya ingin meminta itu. Maka Nabi sampaikan kepada dia, aku sampaikan kepadamu untuk mewujudkan apa yang kamu pinta itu, agar kamu memperbanyak sujud wahai Rabi'ah. Di mana Pak sujud itu? Di dalam sholat. Perbanyak sujud wahai Rabi'ah, sujud wajib 34 kali. Karena sholat itu 17 rakaat. Berarti 34 kali itu sujud wajib. Kalau ibu-ibu bertakun lawan bapaknya, Pak, tadi sujudnya berapa kali? 30 kali. Pasti kada sholat subuh tuh. Karena 34 jumlahnya. Ini sujud wajib. Belum lagi sujud-sujud yang sunnah pada sholat apa? Rawatib, sunnah rawatib. Sunnah rawatib 12 berarti sujudnya 24. Belum lagi sholat malam 11 sujudnya 22. Fa'aksirus sujud, banyaki sujud. Karena sujud adalah pekerjaan yang paling dekat dengan Allah, satu ibadah yang paling dekat dengan Allah. Dari rangkaian kita sholat, waktu sujud adalah ibadah yang sangat dekat dengan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, faksirud doa, banyak-banyak berdoa di waktu sujud. Amal ibadah apa lagi? Ini tadi malam kita sampai di sholat. Apalagi yang mendekatkan, yang menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ihtisab, mengharapkan ganjaran yang Allah janjikan, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Jadi bulan puasa itu tiap hari pengampunan, Pak. Pengampunan tiap hari, tiap malam. Karena hadis yang lain, man qoma Ramadan, siapa yang puasa siang hari, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat malam hari, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Ini pengampunannya tiap malam. Tiap malam. Keliru pada saat orang berdoa minta ampun kepada Allah hanya pada hari ke-11 sampai hari ke-20. Karena Ramadan dikapling menjadi 3. Kapling pertama 1-10 adalah rahmat. Maka doanya, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kapling kedua 11 sampai 20 adalah pengampunan. Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Kapling ketiga 21 sampai 30 pembebasan daripada api neraka. Allahumma a'tikni minan nar wa adkhil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskan hamba daripada api neraka, masukkan hamba ke surga. Maulah kita pengampunannya 10 hari aja dalam 30 bulan Ramadan.
Tidak. Pengampunan itu setiap kesempatan. Maukah kita dapat rahmat 1 sampai 10, 20 sampai terakhir kita dapat rahmat? Kita ingin dapat rahmat setiap kehidupan kita. Maukah kita dibebaskan pada saat beberapa hari terakhir? Minta pembebasan setiap hari kepada Allah daripada dasarnya api neraka. Hadis yang mendukung tentang kapelingan Ramadan adalah hadis yang sangat lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu hari bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar berkata, ana ya Rasulullah, saya puasa hari ini. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian hari ini yang sedang membesuk orang sakit? Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa hari ini yang berbagi kepada sesama? Saya Rasulullah. Siapa hari ini yang mengiringi jenazah sampai ke kubur? Saya Rasulullah. 4 pertanyaan yang Nabi lemparkan dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar mampu melaksanakan 4 macam itu dalam sehari. Sehingga Nabi berkata, "Majtama'ahunna," siapa mengumpulkan 4 itu, maka Allah pasti akan memasukkan ke surga. Termasuk salah satu di antaranya adalah ibadah puasa. Puasa ini luar biasa, menghapus dosa setiap yang melaksanakan. Tentu yang menghapus dosa itu Allah atas ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia, yang sangat dekat dengan keikhlasan. Sangat dekat dengan keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an, qala siyamu yaumi Arafah ihtasaba 'ala Allah ayyaqra sanata lati qablahu wa sanat ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, puasa sunnah tuh. Puasa sunnah pengampunannya 2 tahun. Pengampunannya 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram, hari Asyura, pengampunan lagi. Pengampunan dosa 1 tahun. Asal ibadah puasa yang dikerjakan, puasa yang dituntun. Kekeliruan kita nang diperintahkan puasanya kada kita gawe, nang kada disuruh digawe habis-habisan. Puasa apa nang kada disuruh digawe? Man shoma akhir yaumi Zulhijjah wa awwalu yaumi Muharram faqad khatama sanatal madiyah yasum wa ibtata sanatil mustaqbilah bisaumin ja'alallahu lahu kafaratun 50 sana. Siapa yang berpuasa pada akhir tahun di akhir bulan Zulhijjah, dan siapa yang berpuasa pada awal tahun pada tanggal 1 Muharram. Orang menyebutkan puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Ganjarannya apabila berpuasa akhir tahun dan berpuasa awal tahun, kafaratun 50 sana, maka dosanya selama 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergiur 50 tahunnya. Puasa Ramadan diampuni dosa yang telah lalu. Puasa Arafah diampuni 2 tahun aja. Puasa Asyura diampuni 1 tahun. Datang puasa akhir tahun, awal tahun, pengampunannya berapa? 50 tahun. Tapi ulama hadis semua sepakat hadis ini adalah palsu. Naluri manusia itu kada mau yang palsu-palsu. Kada mau yang palsu itu kada kuat. Sendok aja palsu. Tak lolong pemilih nang dipotongakan tuh lontong, iwaknya haruan kada karas kada, tapi karena kada stainless. Jadi kita hendak yang asli, apalagi yang berita itu adalah berita agama. Jamaah rahimakumullah, melaksanakan ibadah puasa adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apalagi ibadah yang menjadi pengampunan dosa? Umrah.
Umrah adalah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni dosa kita apabila kita melaksanakan ibadah umrah. Ya, banyak yang hendak tapi karena kondisi kadang mengizinkan, persyaratan luar biasa. Berangkat 15 hari, di situ dihitung hanya beberapa hari karena karantina dulu 3 hari sebelum dan sesudah. Yang umur 60 ke atas belum bisa berangkat, harus 60 ke bawah. Ya, persyaratan terlalu berat. Di samping hari ini biaya tentang umrah cukup tinggi. Berdoa suatu saat mudah-mudahan corona ini diangkat oleh Allah Ta'ala di permukaan bumi, kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah tuh kada tentu harus biaya kita. Umrah itu kan karena nasib, apalagi nasib, nisab artinya ditinggali kuitan saling banyakan, itulah umrah. Itu nisab ngertinya. Nasab memang usahanya sendiri, umrah. Nasib tetangga, umrah ikam kira kubayari, tak sama pahalanya. Pahala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, itulah ibadah-ibadah yang berfungsi. Allah mengampuni dosa setiap orang apabila dia melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang terakhir yang ulun ingin sampaikan, ibadah yang berfungsi pengampunan adalah zikir. Setiap berzikir dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu banyak jenisnya, termasuk istighfar, la ilaha illallah, tasbih, tahlil, itu zikir. Dari semua amal ibadah yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bernilai pengampunan bagi kita. Apa di antaranya yang menjadi pengampunan bagi kita? Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad berkata, aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Zaid. Faqala, maka Nabi berkata kepada aku, ayajazu ahadukum ayyuqsima kullu yawmi alfi hasanah. Apakah kalian mau kuberitahu, apakah kalian tidak keberatan mendapatkan pahala 1000 tahun? Mendapatkan pahala 1000 tahun. Fasa'alahu sa'ilun, maka bertanya seseorang yang bertanya dalam majelis itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa yaksibu ahaduna al-fasad? Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala 1000 tahun wahai Rasul? Faqala yusabbihu mi'ata tasbihan fayaktubu alfu hasanah. Kamu bertasbih 100 kali, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala 1000 tahun. Setiap hari bertasbih 100 kali, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Aw yakhutta anhu alfu khati'ah, dan Allah akan mengampuni dosa, menggugurkan kesalahan 1000 kesalahan. Ringan bacaannya, tapi fungsinya sangat besar untuk kepentingan akhirat. Kenapa jadi kada tagawi? Karena kepentingan dunianya kada dah. Kita tuh hendak kepentingan dunia lebih utama daripada kepentingan akhirat. Kada tanggung-tanggung yang ditawarkan oleh Nabi itu, siapa yang sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu ada sholat sunnah, namanya sunnah ba'diyah subuh. Ganjarannya apa? Lebih besar daripada dunia dan isinya. Orang paling sugih di dunia adalah orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Karena tidak ada yang memiliki dunia dan isinya kecuali orang yang melaksanakan qabliyah subuh. Ia tuh kada tertarik juga. Kenapa kada tertarik? Karena ganjaran itu nanti di akhirat. Mungkin lebih tertarik jika siapa nang sholat sebelum subuh 2 rakaat, setelah salam dibuka di bawah sejadah ada 50.000, pasti dibanguninnya anak bininya bertahan.
Berlima di rumah mumpung 250, kalau kita kada begagawian salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kita ingin yang instan-instan, yang ganjarannya kita lihat hari ini. Padahal kepentingan akhirat itu lebih besar bagi kita. Lebih besar. Sangat rugi manakala manusia berpikir kebaikan dunia dan tidak berpikir tentang kebaikan akhirat. Sebagai seorang yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka dia harus berpikir bagaimana dunia itu baik dan mati itu baik, hidup baik dan mati baik. Salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita singkat, padat, dan memiliki ganjaran pahala yang besar adalah memperbanyak zikir. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah." Setiap hari 100 kali. Lalu cek aja yang di masjidnya hafal berataan subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hafal 100 kali sehari. Khattat hatayahu wa in kana misla zabadil bahri. Berguguran dosanya, sekalipun jumlah dosanya itu kayak buih yang ada di laut. Siapa yang bisa menghitung? Sebanyak itu berguguran. Subhanallahi wa subhanallahi wa bihamdi. Di mana mengamalkannya? Di setiap tempat. Yang namanya zikir, tasbih itu setiap tempat. Di jalanan sambil naik sepeda motor, nyetir mobil. Di kantor ada suasana waktu yang lowong. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tiap hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada harus duduk di masjid. Tidak harus duduk di masjid. Khafifatani saqilatani 'alal mizan, kata Nabi. Habibatani 'alar Rahman, 2 kalimat yang ringan. Ringan bacaannya, tapi berat timbangan kebaikannya di akhirat. Makin banyak membaca 2 kalimat itu, makin berat timbangannya di akhirat. Bukankah itu yang kita inginkan nanti? Itu yang kita inginkan nanti. Kita ingin timbangan-timbangan baik di akhirat itu kita ambil dari berita-berita yang akurat, dari berita-berita yang sahih. Kita jangan pernah terkecoh dengan berita-berita yang tidak benar. Apa di antara berita yang populer di waktu manusia ditimbang satu persatu? Waktu itu Nabi memperhatikan umatnya ditimbang kebaikan keburukannya. Pada satu saat lewatlah seorang laki-laki yang gosong, hangit, tidak satu pun kebaikan yang dia miliki. Pada saat hendak ditimbang, pada saat dia ditimbang, keburukannya lebih banyak. Kemudian Nabi SAW mengulurkan sorbannya, kemudian meletakkan sorban di daun timbangan yang satu. Maka laki-laki yang gosong itu semuanya bernilai kebaikan, karena beratnya nilai kebaikan sorbannya Nabi Muhammad SAW. Nang mendengarkan tengah asik kisahnya. Jibril bertakun, Muhammad, kenapa tuh orang jahat? Kada ada kebaikan sama sekali. Kenapa dibantu? Aku harus bantu dia, kata Nabi, karena dia pernah bersalawat sekali seumur hidup. Ini kan instan, Pak. Sudah mikirkan ini kan perlu bersalat lagi, salawat aja sekali seumur hidup. Padahal berita itu Israiliyat, berita itu palsu. Berita palsu. Banyak kita nih disuguhi berita-berita palsu itu banyak. Iblis pernah hendak bertaubat, kada ada iblis itu bersumpah dalam Al-Quran. Jagar kada bertaubat tuh sampai hari kiamat, iblis tuh bersumpah. Dan iblis tuh baru berhenti menggoda manusia kecuali manusia itu sudah mati. Pertarungan yang paling dahsyat penyesatan iblis di waktu hendak mati. Maka hati-hati kita yang menunggu keluarga kita yang hendak mati. Pastikan semuanya mengajarkan kalimat thayyibah, karena itu yang sangat ditakutkan oleh iblis. Orang mati dalam mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tapi Jarsidin, iblis datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanyakan oleh Allah Ta'ala, aku sudah jenuh maksiat, aku hendak minta ampun, aku hendak bertaubat. Kada ada itu sejarahnya. Cerita Israiliyat, cerita palsu yang sampai kepada kita. Nabi Musa menghadap jar kepada Allah, ya Allah ya Rabb, iblis ini datang hendak minta ampun, sudah
jenuh berbuat maksiat. Ujar Allah, katakan Nabi Musa kepada iblis, kalau dulu dia berdosa karena dia tidak mau sujud kepada Adam, syaratnya hanya satu, sujudlah di kuburan Nabi Adam. Kisah ini ia melegalkan mencium kuburan jadinya, karena iblis disuruh Allah sujud, padahal ceritanya kan ada. Kenapa pian mengesahkan supaya pian jangan mendengari kisah ini lagi gitu aja, karena benar kisah ini. Ujar Nabi Musa, iblis syaratnya satu, sujud di kuburan Nabi Adam. Ujar iblis, laginya hidup aja aku kada mau sujud, apalagi sudah mati. Seolah menang iblis dalam periode kisah ini, padahal yang kalah tuh kita bertahan, karena kita diceritakan dengan cerita-cerita yang tidak ada fakta. Kada pernah iblis tuh menggantung baju, kada pernah iblis tuh menyatakan bosan, sudah pensiun aku jadi iblis, manusia sudah jahatnya banget pada iblis, kada dah. Iblis akan menghancurkan seluruh, sumpahnya, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Dan ini kita cari yang ikhlas itu kayak apa, karena iblis kada wani mengganggu orang yang ikhlas. Jamaah sekalian, ambil cara-cara amal seperti ini. Orang yang melakukan dan membaca tasbih subhanallah bihamdi 100 kali sehari, diampuni dosanya. Diampuni dosanya sekalipun sebesar buih yang ada di laut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kunci terakhir untuk pengampunan dosa adalah taubat. Taubat, semua dosa akan diampuni, termasuk dosa kecil ataupun dosa besar. Maka Allah Ta'ala menghimbau kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apabila kamu taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah yang berjanji, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Sampai di situ aja kah? Tidak. Wa yadkhulukum jannatin tajri, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Harapan kita hanya dua macam untuk kebahagiaan akhirat. Amal kita diterima, dosa kita diampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika